Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Kita memuji Allah karena Dialah Allah yang Maha Mulia, Dialah Allah yang Maha Agung. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Anak sekalian, pada pagi hari ini pembelajaran kita pelajaran agama Islam, yaitu materi kita tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dari rukun iman yang 6. Artinya bahwa beriman kepada hari akhir merupakan suatu hal yang harus ada pada diri orang-orang beriman. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan dunia. Hari terakhir di mana alam semesta itu ada di alam ini. Setelah itu alam semesta ini tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi hari-hari dunia. Setelah itu yang ada adalah fase di mana hari itu setelah itu adalah hari sudah masuknya hari akhirat. Berakhirnya kehidupan dunia atau yang disebut dengan hari akhir ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Hancurnya seluruh alam semesta yang ada di alam ini dan yang tidak akan hancur dan tidak akan binasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya Allah dan hancurnya alam semesta ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemukakan di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini, di alam ini pasti akan hancur kecuali Dialah Allah Tuhanmu yang kekal selama-lamanya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang yang beriman, kita hanya diwajibkan beriman. Kita tidak harus buktikan, kita tidak harus mencari-cari, kita tidak mesti tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi yang pasti kiamat itu akan terjadi. Anak-anak sekalian yang saya dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk beriman kepada hari akhir, maka dengan dalil-dalil. Yang pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kepastian akan datangnya hari kiamat, akan berakhirnya dunia ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Thaha ayat yang 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu pasti datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi Anda sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pernyataan dalam Quran. Karena Quran ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Karena Quran telah membuktikan cerita pada masa lalu adalah benar, cerita yang sedang terjadi adalah benar, dan cerita yang akan terjadi pun juga benar. Kemudian anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ata
kahataini. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, dengan hari kiamat itu jaraknya seperti 2 jari. Rasulullah menggerakkan 2 jari menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah dan hari kiamat itu tidak jauh, karena saat diutusnya Rasulullah hingga saat ini merupakan akhir zaman. Karena akhir zaman berarti ini adalah sudah dekat dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah dalil akli, yaitu dalil akal. Jadi akli itu artinya akal. Hari kiamat juga harus difahami dengan akal. Bagaimana memahaminya? Memahaminya bahwa di alam ini belum pernah ada yang kekal. Di alam ini belum pernah ada yang abadi. Seluruh kehidupan yang ada di alam ini, manusia yang hidup pada masa dahulu, yang pertama Nabi Adam, ternyata sudah meninggal dunia. Dan para pendahulu-pendahulu kita yang tak jauh dari kehidupan kita, kakek nenek, buyut kita juga telah tiada. Karena sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dalil akli. Kalaulah semuanya itu hancur, semuanya itu berakhir, maka pasti juga seluruh alam ini akan berakhir. Dan kenapa mesti alam ini berakhir? Karena sekalian, karena alam ini sifatnya sementara. Rasulullah jelaskan, dunia masru'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Dunia adalah tempat istirahat. Namanya istirahat, bahwa dunia ini tidak lama. Kenapa? Karena ada kehidupan yang lama, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita di dunia hanya singgah. Kita di dunia hanya istirahat. Dan rumah kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya, tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat, adalah surga. Maka jangan sia-siakan kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk dibawa ke akhirat, untuk dinikmati nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan binasa, dan yang kekal selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kiamat itu pasti akan datang, dan kiamat itulah disebut dengan hari akhir. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari akhir, atau hari akhir juga disebut dengan kiamat? Karena yang pertama, bahwa ketika terjadinya kiamat, tidak ada orang yang tidak berdiri. Jangankan berdiri, mereka justru akan berlari mencari tempat selamat, tapi tidak ada satu tempat pun yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua makna, kenapa disebut kiamat? Karena kejadian pada masa itu sangat mengerikan, sehingga tidak ada manusia yang mampu untuk membayangkannya. Ya Anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga maknanya, bahwa kapan terjadinya kiamat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Manusia sepintar apapun, sehebat apapun, tidak akan tahu. Jika ada manusia yang menyatakan kepastian terjadinya kiamat, waktunya, maka sesungguhnya dia adalah pembohong. Jangankan manusia, malaikat pun tidak Allah kasih tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu taqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu
ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan datangnya secara tiba-tiba. Di antara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan kita kali ini, yaitu tentang kepastian hari kiamat. Semoga Anda semuanya dapat memahami dan dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kiamat itu, kata Allah, datangnya secara tiba-tiba. Demikian kajian kita hari ini. Anda sekalian dapat mengambil intisari dari